Ini dari Hanson gini. Mengapa Alkitab menyebut kedatangan Yesus kedua kalinya sebagai akhir zaman? Ya, baik, terima kasih Hanson. Baik, terima kasih Hanson untuk pertanyaannya. Karena keempat itu artinya kedatangan Kristus yang kedua kali atau kali kedua. Kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat. Kevin, kapan kedatangan Kristus yang pertama itu terjadi? Tidak tahu, kata Kevin. Ruben, bantu dia dulu Ruben. Kapan kedatangan Kristus yang pertama? Beribu-ribu tahun lalu. Beribu-ribu tahun di mana? Di mana? Bethlehem. Hah? Bethlehem. Di Bethlehem. Kamu mau jawab kan? 4 tahun sebelum Masehi. Iya bukan sih? 4 tahun sebelum Masehi ya? Iya bukan. Kali sudah. Iya, sih benar kan aja juga. Oh iya. Tapi yang jelas adalah kedatangan Kristus yang pertama, Kevin, di Bethlehem lahir juru selamat. Kedatangan Yesus yang pertama kali sebagai Tuhan dan juru selamat. Kedatangan yang kedua nanti ketika kesengsaraan besar, tribulasi yang kita akan pelajari sekarang ini, Pak Doris, ya. Yesus datang kali yang kedua dan dia mengalahkan 3 raja. Nanti sebentar, nanti sebenarnya pertanyaan ini jawab. Mengalahkan 3 raja, lalu kemudian kemenangan terjadi. Nah, pertanyaan sebenarnya, mengapa kedatangan Yesus yang kedua sebagai akhir zaman? Disebut akhir zaman karena memang kalau sampai Yesus sudah datang yang kedua, itu berarti sudah akhir zaman. Karena ketika dia datang yang kedua, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kita memerintah bersama dengan dia, udah. Kita memerintah bersama dengan dia. Begitu kira-kira. Itu Alkitab mengatakan demikian. Ya, mungkin Hanson yang sudah melihat live di Facebook bisa mendengar. Nanti pembahasan dari selanjutnya kita akan bahas di sesi yang kedua ini ya. Nah, ini bisa diperhatikan. Oke, jadi harap teman-teman semua serius untuk mendengarkan ini. Jangan sampai kalian datang ke sini hanya sekedar ngumpul, nanti pulang ya nggak tahu, ditanya malah bingung lagi, ya. Jadi ini momennya. Jadi kalau ini mengajar di hati, silakan untuk bertanya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan di sesi yang kedua. Silakan Pak Ketua. Baik, ini sesi yang berat. Tapi syukur kita udah makan siang. Tapi godaannya di sini saking beratnya bisa ngantuk. Saking beratnya bisa ngantuk. Ya, tapi saya akan coba persingkat dan juga perhalus supaya konteks dengan kita sebagai pemuda. Saya sadar juga bahwa Anda bukan sekolah teologi. Ya, jadi kita akan pelajari pelan-pelan. Ini adalah chart atau diagram dari akhir zaman, peristiwa akhir zaman. Ada beberapa chart sebenarnya, ya, ada beberapa chart yang saya sampaikan. Ini ada yang ini gereja, lalu kemudian ada terjadi penyiksaan besar di sini. Ini tribulasi itu penyiksaan besar selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Lalu kemudian ada kerajaan 1000 tahun. Jadi, saudara-saudara, kita ini gereja di sini. Tadi kan kita udah belajar kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Berarti kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, perhatikan, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada penyiksaan besar yang disebut dengan tribulasi. Tribulasi itu adalah kesukaran besar. 7 tahun, 2 paruh. Paruh pertama 3,5 tahun, paruh kedua adalah 3,5 tahun. Tapi puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara perhatikan chart yang kedua ini studi tentang premilenialisme. Studi yang kedua, ini nih, perhatikan, mungkin kalian nggak bisa baca, tapi ada gambar di atas ini sebenarnya penjelasannya di sini. Pada saat hari tua kesengsaraan besar tiba, ini cara yang ada pakai. Nanti kan saya ini, di sini kita diangkat. Ini kita diangkat. Kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Jadi semua orang yang percaya
angkat ke surga. Ya. Tuhan menjemput kita ke awan-awan. Jadi Tuhan itu belum datang yang kedua kali. Nanti yang kedua kali nanti di akhir tribulasi. Akhirnya di sini nanti datang sini. Di sini. Ya. Oke? Jadi itu kira-kira hadirin sekalian. Lalu pertanyaannya begini. Siapa yang masuk dalam kerajaan tribulasi penyiksaan besar ini? Orang-orang yang tidak percaya. Ini. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka akan masuk dalam tribulasi. Definisi dari tribulasi adalah kesukaran besar, penyiksaan besar. Penyiksaan besar. Ini siapa yang berkuasa di sini? Iblis. Dia punya tanda di situ. Dia punya tanda. Jadi siapa yang, kalau misalnya Bang Fran tidak punya tanda yang dari iblis, Bang Fran akan tersiksa di sini, akan disiksa, akan dianiaya habis-habisan. Jadi itulah masa tribulasi. Apakah ini neraka? Belum. Ini bukan neraka. Tapi ini adalah murka. Ini murka. Orang di sini masih bisa bertobat karena ada penginjil yang turun di sini. Ada yang bilang Elia dan Musa. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ada yang bilang Elia dan Henok yang naik ke surga. Tapi mau Elia dan Henok atau Elia dan Musa, yang penting saya tetap ada di sana. Elia. Iya. Tapi oke, itu Nabi Elia maksudnya. Jadi itu kira-kira. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan masih ada kesempatan mereka bertobat di sini. Masih ada kesempatan mereka bertobat di sini. Tapi ingat, sudah melalui proses penganiayaan secara hebat karena iblis yang berkuasa di sini. Iblis yang berkuasa di sini. Dan mereka kalau bertobat masuk ke kerajaan 1000 tahun dengan tubuh jasmani. Ini dengan tubuh jasmani. Kita bagaimana? Kita yang sudah percaya sekarang, yang rajin PKMP, yang rajin melayani hari ini, kita sudah diangkat di sini. Set, ini kita diangkat. Kita masuk di sini, nanti sebentar ada pertanyaan di sini. Mau ngapain kita selama 7 tahun di sini? Ya, kita diangkat di sini. Lalu kemudian nanti dia turun di paruh terakhir, paruh kedua, bagian terakhir, Yesus turun yang kedua kali. Di situ dia akan menghabisi naga besar, setan, dan nabi-nabi palsu akan disikat. Itu yang disebut dengan perang Armageddon. Ya, perang Armageddon. Oke? Jadi itulah kira-kira definisi atau menggambarkan. Ini juga gambar sama juga dengan tadi ini, hanya lebih beberapa gambar yang saya cantumkan untuk bisa memberikan perbandingan. Jadi kita gereja di sini, kita gereja sudah mengalami pengangkatan. Ini 3,5 tahun, ini 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun pertama. Nah, di sini ada saya bacakan dulu ya. Nih, jadi di bukunya Pak Kris Maratika ini lengkap. Di buku pegangan orang-orang Injili. Perhatikan ini. Jadi di 3,5 tahun pertama, Antikris menang. Pembangunan Israel menurut pola Antikristus. Gereja-gereja terbentuk atas restu Antikristus, penginjilan sedunia, dan Said, penghakiman atas dunia. Lalu kemudian 3,5 tahun kedua, Antikris memerintah sebagai binatang besar. Gereja dunia dihancurkan, penyembahan berhala kepada binatang. Lalu kemudian murka Allah yang supranatural dituangkan. Lalu kemudian penyembahan palsu meningkat. Lalu kemudian Tuhan turun menghancurkan mereka semua. Nah, itu. Jadi ada di sini, ini chartnya juga salah satu chartnya ini saya foto. Tapi beberapa ya saya foto di sini. Anda perhatikan. Jadi gereja nanti kita akan baca ayatnya. Mengapa kita tidak mengalami penyiksaan? Ya. Mengapa kita tidak mengalami? Ada pemahaman juga, ada yang sekalian. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa sekarang ini juga bisa dikategorikan sebagai kesukaran besar. Nyatanya sekarang makanya susah. Ya. Nyatanya COVID belum selesai. Ini belum tribulasi. Oh belum. Ini belum apa-apa jadi. Ini belum apa-apa. Kalau tribulasi atau kesusahan besar itu mendunia. Jadi jangan bilang COVID juga mendunia Pak. Ini belum.
Ini belum apa-apa. Buktinya ini belum apa? Ya kita belum diangkat. Ya, kita belum diangkat. Jadi ini kabar gembiranya. Kalau mau menghindari kesukaan besar, penyiksaan di mana naga yang akan berkuasa di sana dan menganiaya kita, percaya Yesus hari ini supaya kita mengalami pengangkatan. Kita diangkat, ya. Kita diangkat. Ada yang namanya rapture. Rapture itu artinya kita pengangkatan. Dan pada saat kita diangkat, kita akan mengalami pertanyaan berikutnya. Saya melanjutkan dulu ini pengangkatan, lalu kemudian ketika di tahun ke-7 terakhir, 3,5 tahun baru kita akan, Kristus akan turun di situ. Lalu kemudian kerajaan 1000 tahun kita akan turun bersama-sama di kakak, ya. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun. Kita akan memerintah. Yang lolos dari tribulasi dengan tubuh jasmani, yang turun kita dari atas dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Itu kira-kira. Oke, lalu kemudian setelah kerajaan 1000 tahun, di sini dikatakan iblis dirantai. Selama 1000 tahun itu iblis tidak berkuasa, tidak ada dosa di sana, tidak ada dosa, karena kita memerintah bersama dengan Kristus. Iblis sudah dirantai. Kalau sekarang ini kan, iblis bekerja luar biasa nih, ya. Banyak dosa kan, ayo. Tapi kalau di kerajaan 1000 tahun, si iblis dirantai, ya. Kita hidup selama 1000 tahun. Wah, enak banget sih deh. Kita memerintah bersama dengan Kristus. Di akhir dari kerajaan 1000 tahun ini, perhatikan dua-dua ini. Ada keputusan final. Yang tidak percaya Tuhan akan dibuang ke Gehenna. Wahyu 20 ayat 15. Gehenna itu apa definisi Gehenna tadi? Neraka jahanam. Selama-lamanya udah di situ. Neraka jahanam. Ini lautan api udah dibuang ke sini. Kita yang di dalam Tuhan, kita akan masuk yang disebut dengan bumi baru dan langit baru. Nah, ada sekalian, ini ada satu chart yang menarik juga ini. Ini satu chart yang menarik. Ini saya download internet. Jadi kita sebagai gereja hari ini, gereja baptis hari ini, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita terhindar dari penyiksaan besar ini. Ada pemahaman yang mengatakan juga begini, ini pasti bukan gereja baptis. Mitrip itu artinya apa? Pertengahan tribulasi, berarti setelah 3,5 tahun baru kita mengalami pengangkatan. Berarti kita alami dulu separuh. Saya nggak mau. Saya mau sengsara. Untuk apa saya percaya Tuhan? Dan kira-kira begitu pemahaman kita sebagai orang baptis, ya. So, orang baptis pemahaman kita dihindarkan dari murka, titik, ya. Kita dihindarkan dari murka. Jadi kita udah diangkat, kita udah diangkat, jadi tidak mengalami apa penyiksaan ini. Kalau penyiksaan sekarang ini Pak, gimana? Ya ini anggap aja dinamika hidup ini, belum tribulasi ini, ya kan? Ini mah belum ada apa-apanya kalau belum makan, ya kan? Lalu kemudian susah cari pekerjaan, jangan langsung dibilang ini tribulasi, belum apa-apa. Nah, ini ngeri nanti nih. Karena itu kita tidak mengalami sebagai gereja. Ya, ada juga pemahaman gereja ya mengatakan bahwa post-trib artinya setelah semua mengalami penderitaan selama 7 tahun baru kita diangkat. Nah, saya juga tidak setuju. Pengajaran kita sebagai gereja baptis, pokoknya terhindar dari apa kali tribulasi? Kesusahan besar. Amin. Iya, iman kita tidak sia-sia dong. Amin. Iya, jadi kita udah langsung diangkat pada trip kita. Jangan mau mitrip. Alami dulu 3,5 tahun susah, biar tahu wajahnya setan kayak gimana sih. Iya, kamu penasaran ketemu dia. Janganlah, ya kan? Atau saya mau alami dulu 7 tahun, baru diangkat Tuhan. Sana tidak bisa. Ya, yang pre-trib itu artinya apa? Sebelum tribulasi. Pre-trib artinya sebelum tribulasi. Mid-trib itu artinya pertengahan. Ya, pertengahan tribulasi. Post-trib artinya sesudah tribulasi baru diangkat. Nah, kita pre-trib. Ya, kita pre-trib. Mengapa pre-trib? Mari kita lihat selanjutnya.
Nah, perhatikan ini, ada sekalian. Rencana pengangkatan orang percaya ada beberapa alasan kenapa kita memilih pretrik. Mengapa saya mendorong kalian punya teologi pretrik? Ini sudah kelas-kelas teologi ini. Jadi setelah ikut mungkin di sini Bang Nores, daftarkan mereka mahasiswa teologi. Udah pasca calon pendeta mantap mereka nih. Iya. Udah keren banget. Atau Rizky. Iya. Atau Rizky. Putusan divisi aja. Oke. Jadi mengapa kita punya pemahaman pretrik? Mengapa kita terhindar dari tribulasi? Saya sodorkan ini alasan eksegesis. Alasan eksegesis dalam bahasa Yunani eksperasmos, ya, eksperasmos itu merupakan kata yang berarti ek dan o sebenarnya gitu. O itu adalah merupakan genetik, ya, genetik. Ini tidak ada di sini, tapi saya menjelaskan. Jadi genetik itu artinya memberikan penjelasan, menjelaskan. Jadi ekperasmos berarti memberikan penegasan keluar dari titik-titik, ya, keluar dari titik-titik. Ini alasan eksegesisnya, keluar dari titik-titik. Dari apa? Coba baca Wahyu 3:10. Coba cepat, Wahyu 3:10. Habis ini materi ini saya kasih gratis di grup PKB ya. Ini ada saya lihat PKB ada yang foto ini, berarti ada yang suka dengan materi ini. Saya kasih nanti gratis. Coba Wahyu 3:10. Cepat. Wahyu 3:10. Wahyu 3:10. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Tuhan bilang apa? Di situ, Aku akan melindungi engkau terhindar dari cobaan yang ada. Iya, jadi kalau harus mengalami tribulasi ya untuk apa ayat itu? Ya kan? Itu terhindar dong. Ya. Alasannya jelas sekali, alasan eksegesis. Alasan yang kedua, alasan teologi. Menurut Paulus, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya? Kata Yunani yang dipakai adalah orge. Orge itu artinya tribulasi, murka itu. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Coba cepat baca ini. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Grace, 1 Tesalonika 5 ayat 10. Semua harus fokus. Ya? Habis itu Silo siapkan. Ayat mana lagi nanti Silo siapkan? Ya. Sudah? Sampai Grace sudah ketemu? Nah, silakan baca. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 9-nya juga. Iya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Iya, kembali lagi. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Iya dong. Jadi kalau ada yang metrip positif, mesti bertobat. Kalau atau tidak suruh dulu ikut PKB. Ya kan? Nah itu. Jadi Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Itu alasan teologi. Alasan yang ketiga, alasan struktur. Alasan struktur kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab eskatologi. Kitab Wahyu. Pasal pertama, perkenalan sang pemberi wahyu Tuhan. Pasal pertama itu ya. Pasal kedua dan ketiga, gereja di bumi, mencintakan gereja di bumi. Pasal 4, pengangkatan. Tadi ini terjadi pengangkatan, terhindar dari kesengsaraan besar. Lalu kemudian pasal 5 sampai pasal 18, ini tribulasi, ini kesusahan besar, mengerikan. Saudara kalau baca kitab Wahyu, mengapa takut baca kitab Wahyu? Ya kan? Itu penggambaran betapa menderita dan susahnya orang-orang yang mengalami masa tribulasi. Mengerikan. Bacanya kalau mau uji nyali, baca pasal 5 sampai pasal 18 kitab Wahyu. Di situ akan ada naga-naga yang keluar, binatang-binatang yang keluar. Mengerikan semua di situ. Ya kan?
Apa mau ketemu mereka dan salam? Ya. Jangan. Iya, kita tidak mau ketemu mereka. Mereka di sini pasal 5 sampai pasal 18 itu tribulasi. Puji Tuhan, kita yang percaya Yesus sebagai gereja ini diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami. Pasal 19, prosesi turun ke bumi menaklukkan 3 musuh, antikris, nabi palsu dan setan. Ini dia, perhatikan sini. Ya, turun di sini. Ya, jadi 7 tahun di sini lalu kemudian turun di sini. Di akhir dari paruh pertama kedua menaklukkan. Siapa yang ditaklukkan? Antikris. Siapa 3 musuh yang ditaklukkan ini? Nabi palsu. Ya, nabi palsu. Orang-orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan padahal semua sesat. Pikiran ajaran sesat. Padahal dia tidak percaya Tuhan, tapi menyembuhkan orang dalam nama Tuhan. Ini tipu-tipu ya kayak gini. Pendeta juga, ya. Tapi yang dipikirkan adalah berantem mulu. Ya. Dia pikirkan adalah hal-hal yang negatif mulu. Bisa juga kursinya mau dipakai lah segala macam. Lalu apa? Yang terakhir apa? Setan. Ini 3 musuh besar dikalahkan melalui perang Armageddon. Wah, keren. Pasal 20 kerajaan 1000 tahun. Kita pahami pasal 20 kerajaan 1000 tahun. Saudara baca pasal 20, bersukacita dan bergembira karena kita memerintah bersama dengan Tuhan. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Enak banget sih. Pasal 21 sampai dengan pasal 22, langit baru dan bumi baru. Saya mau tanya, Silo, atau jangan Silo lah. Saya mau tanya, Tasya, kitab Wahyu ada berapa pasal? Hah? Ini hanya tes doang. Ini pertanyaan ringan banget. Ya. Kitab Wahyu 22 pasal karena memang sudah ada di sini strukturnya. Ini hanya tes konsentrasi. Ya. Tes konsentrasi. Oke? Jadi kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Semua ada strukturnya. Struktur ini merupakan salah satu alasan di mana kita berkeyakinan bahwa kita orang-orang sebagai gereja yang terhindar dari murka Allah. Dan alasan terakhir, tujuan tribulasi itu apa sih? Daniel pasal 12 ayat 1 dan 3. Silo, tolong baca. Silo, kasih Silo dulu baca. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan yang akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tubuh tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kesedihan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah memimpin banyak orang kepada kebenaran seperti binatang-binatang tetap terus orang-orangnya. Ya. Jadi dalam kitab Daniel ini juga nubuatan ini. Tujuan dan tribulasi ini khusus untuk yang tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Berdasarkan Daniel pasal 12 tadi, di situ ada bangsa Israel. Ada bangsa Israel dari 12 suku dan juga orang-orang non-Israel yang masuk di situ. Tujuan dan tribulasi. Jadi kan di dalam kitab Wahyu ini yang ada dipegang oleh Saksi Opa ya. Saksi Opa itu bilang ajaran Saksi Opa ya, ini salah satu ajaran yang sesat ya. Ajaran Saksi Opa yang masuk surga itu hanya 144.000. Nah, yang masuk itu hanya 144. Itu sangat. Bayangkan manusia Indonesia ini udah 100 berapa Indonesia? 160 juta. Jadi kalau yang masuk mungkin terlalu banyak kita ke neraka. Jadi perhatikan ini baik-baik. Orang-orang yang dikategorikan tujuan dan tribulasi adalah pemurnian orang-orang yang tidak percaya. 12 suku Israel dari 144.000
orang dan non Israel. Dan non Israel itu bisa dari orang Indonesia adakah? Dari Amerika adakah? Dari Arab adakah? Dari Malaysia adakah? Dari berbagai daerah di pelosok dunia ini. Orang-orang yang tidak. Tujuannya apa? Mereka mengalami murka. Masih bisa bertobat nggak? Masih bisa bertobat. Ketika ada penginjil turun 2 saksi dan mereka menerima. Tapi dengan konsekuensi 7 tahun masa penyiksaan. Konsekuensi 7 tahun masa penyiksaan. Ini aja baru 1 tahun mengalami corona, kita belum corona. Baru dengar berita corona aja kita udah paniknya bukan main. Kalau tribulasi kita merasakan langsung. Tidak tahan, habis di sini. Tidak. Jadi jangan coba-coba. Oke, itu ya. Lalu kemudian pertanyaannya, saat penyiksaan besar tribulasi, ini tadi yang saya bilang tadi, di sini ya. Kalau kalian masih ingat tadi, di sini. Kita angkat di sini kan, kita turun lagi di sini. Lalu 7 tahun di sini, 7 tahun di sini, ngapain? Nah ini dia, ini pertanyaannya. Penyiksaan tribulasi, apa yang dilakukan oleh orang percaya yang sudah diangkat? Kan kita diangkat nih, apa yang dilakukan? Jelaskan dulu perbedaan di sini. Saya kasih pertanyaan buat kalian. Jelaskan perbedaan hadiah dan upah. Ada yang bisa jawab? Iya, itu cuma-cuma. Hadiah cuma-cuma. Hadiah cuma-cuma. Kalau upah? Upah itu dari yang kita kerjakan. Dari yang Kita kerjakan. Haleluya. Berkata ingat Pak. Ingat Pak. Apa juga di sekolah itu? Oh, oke. Iya. Enggak kayak gitu. Jadi hadiah itu adalah diterima secara cuma-cuma. Kalau upah Kerjakan. ada yang dikerjakan. Jadi diberi upah karena dia melakukan sesuatu. Tadi Clara sudah baca 2 Korintus pasal 5 ya, ayat 10. Nah ini dia 2 Korintus 5 ayat 10. Ini dia, orang percaya dapat mahkota dan hidup bersama dengan Tuhan. Ada pesta anak domba di sana ya. Ada pesta anak domba dan kita dapat mahkota di sana ya. Kita mendapat mahkota dan itu dipersembahkan kepada Tuhan, mahkota itu. Di situ kita ditakar perbuatan yang baik dan yang jahat ya. Perbuatan yang baik. Bang Fran ini sudah pasti masuk surga, tapi ada hal yang negatif dari Bang Fran ya. Ada yang baik juga, tetap nanti akan diukur di sana, tapi tidak mempengaruhi keselamatan. Keselamatan udah pasti, ya kan? Keselamatan udah pasti, ya gitu. Jadi kalau keselamatan tadi hadiah dia, ya kan? Keselamatan adalah hadiah, tapi di dalam 1 Korintus ini bicara upah, bicara upah. Dia sudah selamat. Seperti pertanyaan tadi, udah selamat tapi yang dilakukannya dosa mulu yang banyak misalnya gitu ya, anggap aja dosa mulu yang banyak. Atau yang dilakukan tidak ada yang dilakukan, dia hanya ke gereja doang, ya. Tapi dia tidak melayani Tuhan. Nah, ini kita melihat dulu upah ya. Upah ada berapa mahkota? Ada 5. 1 orang baca ya, ganti-gantian. Noel baca upah pertama, bisa lihat. Sama ayatnya sekalian. 1 Korintus 9 ayat 2. Baca dulu apa yang tertera di sini, baru baca ayatnya. Silakan Noel. Yang kedua nanti Sadik baca ayat yang kedua. Ini 1 Tesalonika 2 ya 9. Lalu kemudian Yakobus 1 ayat 12 Kevin. Ya. Kevin. Yakobus 1 ayat 12. Lalu 2 Timotius 4 ayat 8 Vito. Ini 2 Timotius 4:18. Dan yang terakhir 1 Petrus 5 ayat 4. Rizky, ini calon kepala. Oke. Siap, mulai dari Noel, lalu kemudian Tadi, Kevin, Vito dan Rizky. Mulai, baca dulu sini. 1 Korintus. Di sini dulu. Depan dulu. Abadi suci yakni bagi mereka yang menaklukkan manusia lamanya. Ya, jadi mahkota yang didapat, upah yang didapat adalah karena dia hidup suci. Baca dulu ayatnya. 1
1 Korintus 9 ayat 2. Ya. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dan Tuhan adalah materai dan kerasulanku, dari kerasulanku. Iya, kehidupannya itu menjadi garam dan terang. Dia membuktikan kalau dia sebagai seorang yang hidup dalam terang. Yesus ya. Yang kedua, mahkota sukacita bagi pemenang jiwa. iya, yang bawa jiwa ini. Baca ayatnya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau cita-cita kami atau mahkota kemuliaan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Oke. Jadi yang membawa jiwa, yang membawa teman datang kepada Tuhan, bukan hanya ke gereja ya, yang membawa jiwa kepada Tuhan, ada satu mahkota di situ. Ya. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Kevin. Mahkota hayat bagi mereka yang tahan terhadap penderitaan. Iya. Ayatnya. Orang yang tahan menderita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh sendiri karena ia diberkat oleh Tuhan. Iya, jadi di sini sebenarnya adalah mahkota bagi orang yang ikut Tuhan tapi menderita. Ikut Tuhan tapi menderita, dianiaya, ya, disiksa, ibadah aja sulit. Nah, itu. Jangan menyerah, karena ada mahkota yang diterima bagi orang yang memang setia, berpindah-pindah, bagian dari penderitaan mengikut Tuhan, setia. Ada mahkota. GBC kita udah pasti dapat ini. Yang keempat, Mahkota kebenaran bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. iya, ya, Sekarang telah tersedia begitu mahkota kebenaran yang sekalinya terciptakan oleh Tuhan untuk yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang menjadi Tuhan. ya. Intinya di sini apa? Kalau saudara percaya dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita juga dapat mahkota. Tapi kalau kamu bilang, ada orang mengajarkan Yesus akan datang, nggak percaya aku, mana mungkin Tuhan datang. Oh, kamu nggak dapat mahkota. Tapi kalau kamu, Yesus akan datang yang kedua kali, haleluya, saya menantikan dengan setia, selalu waspada, ya, dapat mahkota, ya, dapat mahkota. Yang terakhir, Mahkota kemuliaan bagi mereka yang bersedia memelihara domba-domba, seperti gembala sidang pengajar. Petrus 5:4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan tidak dapat lagi. iya, ini gembala, para pengajar ini yang memelihara domba-domba Allah dengan pengajaran, membimbing mereka, ya, dapat mahkota sebagai gembala sidang. Saya udah pasti yang kelima ini, ya. Dan sebenarnya seorang gembala, kalau saya analisa ya, ini bisa dikoreksi Pak Quran sama Pak Han dan teman-teman yang lain, Bu Arum, ya. Menurut saya gembala itu dia bisa dapat lima-limanya. Kenapa? Oh, gembala udah pasti setia, suci hidupnya dong kan, kira-kira begitu ya, menjaga kekudusan hidup. Gembala udah pasti mencari jiwa dong kan, bawa jiwa kepada Tuhan kan. Apalagi ketiga, gembala udah pasti menderita dalam melayani Tuhan kan, tapi jangan sampai mundur kan. Udah pasti mahkota itu kan. Susah hidup gak apa-apa, biarpun menghadapi tantangan pelayanan perintisan, menghadapi orang yang karakternya bermacam-macam kan, tapi tetap semangat, dapat itu mahkota itu. Lalu kemudian apa lagi? Mana iman, Yesus pasti datang. Saudara jangan sia-siakan waktu. Saya bertanya gembala udah pasti, itu banyak, udah dapat lagi. Apalagi yang kelima, dapat semua mestinya. Jadi kalau ada seorang gembala yang dapat yang kelima, boleh juga ini. Tadi ingat, ini perlu saya kasih tahu untuk gembala-gembala, ya, untuk gembala-gembala, pengajar-pengajar. Ini harus yang memainkan peran. Jangan sampai jabatannya gembala tapi tidak memainkan peran sebagai gembala, memelihara domba, mengajari domba-dombanya. Nggak dapat domba, karena yang dimaksud sini adalah yang memainkan peran. Nah itu kira-kira. Nah ada ini sekalian, ini penghiburan bagi kalian juga.
kalau kalian hidup suci, jaga kekudusan hidup, ada mahkota. Amin. Ada mahkota diberikan. Kalau kalian hidup di dalam Tuhan, ada mungkin yang jangan bergaul dengan dia, dia kan orang Nasrani, jangan bergaul dengan dia, dikucilkan. Ada mahkota. Amin. Ada mahkota. Kamu beriman dan percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, ada mahkota. Ada mahkota kebenaran lagi, melayani Tuhan dengan setia, ada mahkota. Ini upah. Ini upah. Jadi sayang sekali misalnya kamu sudah bertobat, sudah pasti masuk surga, tapi tidak dapat mahkota. Karena apa? Tidak melayani Tuhan. Kalau Bang Fran udah pasti dapat mahkota. Nah, setiap kita pasti yang penting setia, jaga kesucian, kekudusan hidup, ya. Bawa jiwa kepada Tuhan, ajak teman-teman kepada Kristus, sampaikan kabar baik, dapat mahkota. Ini yang disebut dengan upah. Ini yang disebut dengan upah. Oke, dengan mengetahui upah di atas, bagaimana respon Anda? Ini pertanyaannya. Halo, dengan mengetahui upah tadi, ya, bagaimana respon? Masihkah engkau tidak setia kepada Tuhan? Atau masihkah engkau ragu bahwa kedatangan Yesus itu hanya sebuah khayalan? Bertobat hari ini. Adakah engkau tidak mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan ini bukan soal masuk surga atau tidak masuk surga, tapi soal upah. Ada upah dari Tuhan. Ada upah dari Tuhan. Nah, jadi disitulah di waktu 7 tahun tribulasi, orang di bawah tersiksa, kita mengalami pesta dengan Tuhan dan pesta anak domba, dan di situ kita mempersembahkan mahkota itu untuk Tuhan. Jadi kalau Bang Fran ini Tuhan, jadi saya kan dapat mahkota. Saya bawa mahkota itu kepada persembahkan kepada Tuhan. Kan saya terima dapat mahkota, saya berikan kepada Kristus sebagai persembahan saya sebagai seorang gembala. Datang juga, Grace juga bawa juga mahkota Grace kalau bawa jiwa kepada Tuhan. Wah, kebangga. Bayangkan, kita semua boleh antri mempersembahkan. Ada Noel, ada Rizky, ada Noel, ada Rizky. Kita semua sudah maju. Mereka kok di sana berdiri aja. Mereka juga masuk surga, tapi tidak ada kebanggaan. Tidak ada yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini harus menjadi tantangan bagi kita. Mari kita berlomba-lomba dengan mengetahui berita ini. Saya mau persembahkan mahkota untuk Tuhan. Amin. Iya, tantangannya. Alangkah sedihnya kita tidak ada mahkota yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya enggak? Jadi dia bengong aja berarti. Bengong aja. Chilling. Dia bayangkan. Saya sedang membayangkan. Kalau hanya memberikan saja kan itu sesaat. Bayangkan kalau seperti kami akan coba itu. Coba itu kalau ada acara-acara. Persembahan itu diserahkan, istilahnya udah lihat ya. Persembahan itu diserahkan kepada pendeta. Pendeta berdiri begini. Persembahan yang sudah dikumpulkan, ronggeng Pak. Gong. Oh, menari gong begitu. Ada prosesi dari belakang sampai kan depan tuh prosesinya luar biasa. Ada lagu syair lagunya yang irama bagus gitu. Dan pendeta boleh tunggu di situ dan terima itu. Prosesinya bisa 5 sampai 10 menit. Bayangkan kalau kita kembali tadi. Kita dari 20-an orang ini prosesinya seharian, pesta luar biasa. Ada di situ Rizky dan Noel yang hanya nonton. Syukur-syukur nanti, ya, ini contoh aja. Ini contoh aja. Syukur-syukur nanti nggak ada proses di sana, Tuhan nggak bilang begini. Saya instruksikan yang dapat mahkota berdiri di sini. Yang tidak ada mahkota sama sekali di sini. Dipisahkan. Bayangkan betapa sukacitanya kita. Semua orang GBC punya mahkota dan di sana. Wah, kita mulai persiapan ini bawa kepada Tuhan ini kan. Begitu bawa kepada Tuhan. Ini bukan pergi main kemudian antar begini. Nih, bukan begitu, pasti saya yakin. Prosesi 7 tahun ini bukan main-main. Bayangkan.
menurut saya. Jangan sia-siakan ini. Kalau ada mahkota ini, mari kita rebut. Persembahkan untuk Tuhan. Bagaimana dengan mengetahui siap melayani Tuhan sebagai polisi, tentara, sebagai pekerja, Bu Harung yang sibuk pahan, ya, Bu Ika sibuk dengan pekerjaan, Bang Fran, semua Batias kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi tetap melayani Tuhan. Mahkota menanti kita. Kalau selamat sudah pasti kita selamat, karena selamat itu hadiah, bukan usaha. Ya? Dalam Efesus pasal 2 kan jelas ya, kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Itu bukan usaha kita. Jangan ada orang memegahkan diri, udah jelas. Tapi soal upah, 2 Korintus 5 ayat 10, Tuhan memperhitungkan semua. Tuhan memperhitungkan semua. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 28, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Lores. Tapi kan menghindari bengong itu kalau kita salah ya sampai bengong. Oh iya. Ini luar biasa. Saya ini buku ini 2 semester nggak cukup di buku ini. Tapi ini saya dipaksa menjelaskan dalam waktu berapa dari jam 11 tadi ya Pak Lores ya. Dalam waktu 3 jam. Itu luar biasa. Yang mau pengen tahu lebih banyak mungkin Ibu Ika ini saya lihat Ibu Ika serius bisa fotokopi Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Pratalia untuk pembahasannya hari ini. Bagaimana teman-teman? Siap ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi terkait dengan materi yang terakhir ini ya, tentang masa tribulasi dan sebagainya. Nah, teman-teman silakan mencatat. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit lah. Kan nggak lama kan, cuma catat doang kan. Nah, kita akan selesai. Juga mereka udah sedang catat tadi. Bisa Mungkin kalau sudah catat pertanyaan silakan sebelum ke depan. Jangan boleh kasih kesalahan lagi. Itu dulu. Ya. Kita waktunya selesai di berapa? Yang ya setengah 3 lah. Setengah 3 kita selesai ya. Karena yang 3 mau main di setengah jam. 15 menit lagi. Ya. Jadi ada pertanyaan ini, lanjut yang sesi yang pertama tadi ini. Seumpama Seumpama kalau kita di dunia harus menyebarkan Injil, lalu di Alkitab jika kita tidak menyebarkan Injil, saya nggak tahu, baca gini. Ini upaya tadi. Oh mungkin. Nah ini. Jadi Jadi kalau yang saya baca tadi, mahkota sukacita bagi pemenang jiwa, memberitakan Injil dan dibawa jiwa kepada Kristus. Bukan saja malaikat di surga bersorak-sorak, tapi kamu dapat upah karena kamu bekerja memenangkan jiwa. Mungkin pertanyaannya barangkali ini, kalau 1 jiwa saja sudah dapat mahkota, bagaimana kalau 2 jiwa? Bagaimana kalau 3? Wah ini Pak, kayak gini saya jadi pahami. Seumpama kalau kita di dunia harus menyebarkan Injil, lalu di Alkitab jika tidak menyebarkan Injil, maksudnya bagaimana dengan pendapat Alkitab jika kita ini di seluruh dunia ini tidak menyampaikan kabar baik? Nah itu, seperti itu ya. Kan jelas. Itu kali. Kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu perintah bagi semua orang percaya. Dan orang percaya itu bebas mau pergi atau tidak, itu keputusan dari Anda. Tapi kalau Anda pergi memberitakan Injil dan orang percaya, jiwa datang ke gereja memuliakan Tuhan, dapat mahkota. Begitu. Ya, itu. Kenapa bukan? Mau tanya nih bagi kami nih kayak saya generasi. Ya. Saya yang ABG nih. Ya. Gimana sih caranya kami itu menceritakan Injil ke orang lain? Apakah kayak yang bawa Alkitab nih? Atau tiba-tiba ada teman, itu Yesus. Secara kan kita nih agak susah kan secara untuk kita tuh bisa ngomong bebas tentang Yesus. Nah bagaimana supaya kami tuh bisa memberitakan Injil sebagai anak muda di kondisi yang semacam ini? Kondisi corona ini bagaimana? Baik. Terima kasih Bu Ika.
Pertanyaannya sangat baik sekali. Dalam situasi sekarang dengan social distancing, ya, jaga jarak, bagaimana bisa memberitakan Injil? Memang memberitakan Injil itu tidak ada metode yang paling baku ya, tidak. Tapi yang jelas kita bisa memberitakan Injil melalui secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang juga melalui media, ya bisa ya, atau bisa melalui telepon, kita bisa berbicara dan sebagainya. Yang jelas Tuhan tahu bagaimana motif kita, bagaimana cara kita. Mungkin cara kita itu sangat sederhana, bahkan belum pernah ada orang yang pakai cara itu. Tahu-tahunya orang itu menjadi percaya. Ada satu ilustrasi. Seorang itu percaya Yesus gara-gara anaknya pasang poster Tuhan Yesus di kamarnya. Hanya poster Tuhan Yesus dipasang dia. Dia tidak menginjili mama. Dia hanya pasang, anak saya ini kok berubah. Dia masuk ke kamar anaknya. Ada orang berjenggot di situ. Poster Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia datang ikuti anaknya waktu hari Minggu. Anaknya masuk ke gereja. Mamanya tungguin sampai anaknya keluar gereja, baru mamanya itu masuk lagi ke gereja. Dia ketemu pendeta. Karena anaknya keluar dari situ tadi kan. Lalu kemudian begitu dia ketemu pendeta berbicara dengan dia. Akhirnya pendeta bilang begini, Bu, supaya lebih bebas ngobrol, kita ke ruang pastori aja. Udah ibu ini ikut pendeta ke ruang pastori. Di ruang pastori ada foto yang sama persis di kamar anaknya. Lalu mamanya bilang begini, Pak, ini siapa? Lalu kemudian dia bilang, ini adalah poster Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita. Pak, anak gua berubah Pak, katanya. Di kamarnya ada poster ini Pak. Saya juga mau diubah. Sederhana sekali. Anaknya tidak menginjili mamanya, hanya ada poster. Lalu kemudian waktu mamanya datang ikuti anak membuntuti anaknya, lalu kemudian masuk ke pastor dan lihat foto yang sama. Tidak ada penginjilan yang terstruktur, nggak ada. Ya, sudah kau menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus, ilmu nggak ada. Patut umur hari nggak ada. Nah, ini. Jadi Ibu Ika, tidak ada satu metode penginjilan yang paling bagus. Tapi saya berkeyakinan anaknya tadi dapat upah memenangkan jiwa mamanya dengan hanya memasang poster. Metode penginjilan bermacam-macam. Kita tinggal berdoa. Semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semuanya semoga dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Itu aja. Melayani. Bisa saja Bang Fran memainkan musik dengan sangat bagus, atau Bang Fran mengirimkan status WA setiap hari. Ada status WA yang bernuansa bantuan. Tamannya Pak Andi menjadi datang gereja. Kenapa datang gereja? Dia penasaran ini orang rusak sekarang rohani terus. Sekarang tidak ada penginjilan. Apakah ibu sudah percaya Yesus? Enggak ada. Nah itu gini-gini sederhana sekali. Ada dapat. Tuhan kan tahu semua ya. Oke, dari Rizky. Bu Ika gitu ya baik ya. Rizky. Baik. Tadi kan ada beberapa yang menyindir tentang antikristus. Ya. Nah sekarang ini ada fase di mana model chip 66. Itu kan 66 itu tersendiri di dalam Alkitab adalah yang antikristus. Bagaimana kalau ini? Iya. Jadi kalau pemahaman saya ini, perhatikan ini. Nih, kan antikris kan berkuasa di sini. Di sini memang juga di zaman Kristus ini ada antikris juga. Tapi antikris nanti mencek siapa yang tidak punya tanda sebagai ini kalau misalnya dia menggunakan tanda antikris berarti dia tamannya. Di sini. Jadi menurut saya pengecekan atau patrolinya nanti di sini. Di sini. Tapi kan kita udah menghindar di sini, kita kan udah diangkat di sini, retreat kita. Jadi kita udah enak banget deh. Jadi kalau mau enak, hari ini percaya Yesus, itu aja. Jadi kira-kira. Kalau kamu punya pemahaman sebagai retreat, pertengahan, wah kamu di sini akan digeledah dulu di sini. Kalau kamu udah punya tanda enam, seperti yang kita bayi, kan itu kan adanya di antara pasal berapa? Nah ini.
Nih, adanya di pasal 5 sampai pasal 18 tribulasi semua itu. Dan yang menarik lagi, ini yang menarik lagi nih. Di pasal 5 sampai pasal 18 bicara tentang tribulasi muka, tidak ada menyebut nama gereja, tidak menyebut jemaat, tidak ada sama sekali. Kenapa tidak ada gereja dan tidak ada jemaat? Ternyata gereja dan jemaat kan sudah diangkat, nggak perlu lagi dibicarakan di situ. Iya, nggak perlu lagi. Itu luar biasa banget. Iya. Nah itu kira-kira. Ini mohon maaf, ini ilmu teologi udah saya keluar ini. Iya. Terima syukur, tidak terima juga. Ya, saya berdoa aja supaya ini udah ilmu 3 tinggi semua. Oke, silakan. Ya, itu udah mau apa namanya pertanyaan satu kumpul dulu satu orang kesini. Sambil kita menjawab dulu dari 4 orang ini. Pertanyaan satu tapi 4 orang yang kulihat. Sebagai orang Kristen yang benar, bagaimana kita harus bersikap untuk menghadapi akhir zaman? Bagaimana bersikap? Berarti kan ini bicara sikap. Sikap itu kata lain sikap apa? Sikap itu kata lain apa? Perbuatan masuk kan? Ya, sikap kita. Perbuatan kita, kan gitu ya? Sikap kita. Ya, berarti kan gimana sikap kita? Sikap ya, percaya. Tapi kita percaya. Sikap kita apa lagi? Melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Sikap kita apa? Cari jiwa. Sikap kita apa? Menekan hawa nafsu, ya, jaga kesucian hidup. Apalagi kalau menderita di dalam Tuhan. Jangan menderita, ambil jalan pintas. Oh susah hidup ini kalau begitu mencuri, itu jalan pintas. Ya, susah tapi di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Itu aja kira-kira sikap. Kalau bicara sikap ya, bicara sikap kita gimana ya? Sikap kita setia gereja, setia berdoa, setia melayani. Oke. Pak, saya mau nanya. Ya. Kasih dulu baik. Oh, bisa. Iya, ini mulai panas ini. Sore-sore mulai panas. Kalau saya berdiri kawan. Ya, nggak apa-apa. Kan saya kan pernah baca kan ya. Ya. Apa tuh ada kayak 7 murka Allah ya. Nah itu tuh kalau kita yang percaya tuh kena atau enggak sih, atau masuknya tuh di yang tribulasi itu. Ini pasal 5 bro. Baca pasal 5 sampai pasal 8. Ini semua tribulasi bro. Nah kan saya ngeri aja gitu bang. Tribulasi itu kayaknya mau ngeratain bumi gitu. Kalau kita ngeri itu sudah langkah bagus. Percaya Yesus ada. Takut terus pernah saya pas masih kecil baca apa nangis pak. Itu kan rumor 2012 itu kan kiamat ya pak. Ya. Saya sering baca Alkitab tapi wahyu doang pak. Wah luar biasa. Orang lain menghindari kitab wahyu. Ya karena ngeri-ngeri, ini dia malah baca kitab wahyu doang. Itu aja sih mas sebenarnya. Iya, bagus. Terima kasih, Noel. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka. Itu aja pegang itu. Kita dilindungi oleh Tuhan. Catat ini baik-baik. Kita diproteksi oleh Tuhan. Jadi kita murka itu bagi orang yang tidak percaya. Karena kita tidak mengalami tribulasi, penyiksaan. Itu aja. Jadi mau naga berapa, mau 7, mau 10, itu bagi mereka yang tidak percaya, kamu akan ketemu itu. Bagi saya yang percaya hari ini, puji Tuhan, pesta bersama dengan anak domba di sini. Oke, iya. Itu ya Noel ya. Sekarang lanjut, ada 3 pertanyaan lagi. Selanjutnya, apakah COVID-19 apakah COVID-19 salah satu tanda akhir zaman? Jelaskan. Dan apa saja tanda-tanda akhir zaman itu? Tuh. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa sekarang ini sudah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Sebelum ada COVID juga sudah ada tanda-tanda akhir zaman.
tanda. Kalau pertanyaannya apakah tanda? Ya jawabannya iya. Tanda-tanda akhir zaman itu banyak sekali, bukan hanya COVID. Munculnya sekarang ini mulai ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Hati-hati. Hati-hati. Ini tanda-tanda akhir zaman. Itu aja kira. Jadi itu tanda-tanda. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda, jangan acuh tak acuh. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda, ya, jangan sampai Vito, ya, Vito ada pertanyaan? Ya, bukan? Ada? Lagi mencatat pertanyaan kan? Jadi kalau sudah sampai ada tanda-tanda akhir zaman, ya, jangan sampai acuh tak acuh. Jangan sampai biasa-biasa saja. Segera ambil tindakan. Waktu jangan sia-sia. Saya harus melayani Tuhan hari ini. Saya harus melakukan yang terbaik. Karena kalau datang sebentar, saya diangkat. Kalau datang nanti malam, saya diangkat. Sedang main apa sebentar? Lagi main basket kita sebentar, tiba-tiba diangkat. Karena kita udah berjaga-jaga, udah pasti diangkat kita. Tapi kalau tidak berjaga-jaga, udah yang lain diangkat. Kamu siap masuk di tribulasi dan ketemu tuh naga-naga tadi yang kamu sampai tangis tadi. Baik, begitu ya? Ya, oke. Selanjutnya, ini sebenarnya pertanyaan kedua sama dengan yang kita tanya. Ya, jadi yang pertama aja. Murka Tuhan itu seperti apa di masa tribulasi? Katanya. Murka Tuhan itu seperti apa di masa tribulasi? Kalau tanya seperti apa, saya juga kan belum pernah di situ. Jadi yang jelas mengerikan. Namanya aja sudah penderitaan, sudah disebut kesusahan besar, ya sudah. Dan yang berkuasa itu antikris, naga besar, setan. Kan kita punya keyakinan dalam kamusnya iblis itu kan nggak ada kebaikan, ya kan? Udah pasti kejahatan yang terjadi sana, mengerikan. Jadi kalau tanya kayak gimana, wah pokoknya ngeri banget lah. Jangan sampai deh, amit-amit deh yang di situ. Itu aja jawabannya. Jadi kalau tanya mengerikan banget. Saya nggak bisa jelaskan dengan detail. Ya. Terakhir, siapakah keempat penunggang kuda di akhir zaman? Wahyu berapa itu? Tidak sebutkan, Pak. Siapakah keempat penunggang kuda di akhir zaman tadi? Soalnya di situ ada kuda putih, ada kuda merah. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau dalam kitab Wahyu itu ada seperti logonya GKS Gereja Kristen Sumba itu Yesus yang menunggang kuda putih. Nah, itu logo. Kalau kamu buka di internet logo GKS Gereja Kristen Sumba itu kuda putih. Yesus yang menunggang kuda putih. Itu kira-kira. Jelas ya? Ya. Pertanyaan di saya sudah habis. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup salah ini. Mau bertanya silakan. Saya mau bertanya. Ya, silo, kasih mic. Apa benar katanya kalau ada 2 bangsa berdamai, dunia bakal kiamat? 2 bangsa berdamai, dunia akan kiamat. Ya. 2 bangsa ini yang dimaksud 2 bangsa, udah pasti mungkin satu Israel ya. Satu itu siapa? Jangan-jangan Palestina mungkin maksudnya. Ya. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau baca kitab Ulangan pasal 28, janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 gitu ya. Itu kejadian 12 itu ada janji. Nah ini kalau pertanyaan yang tidak pernah diduga muncul begini, ini memang pergumulan. Nah, iya ini berkat teritorial. Kejadian 12 ya, berkat teritorial. Tanah Palestina dijanjikan kepada Abraham. Ini ya. Kejadian 12. Lalu kemudian kejadian 13, kejadian 17. Tanah Palestina dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Abraham pernah hidup di sebagian tanah itu, tapi ia tak memilikinya. Ibrani 11 ayat 13. Namun memang tanah itu dijanjikan bagi anak-anaknya. Inilah dasar bagi tuntutan dan perjuangan mereka sampai sekarang ini. Ya. Lalu inilah sekarang ini. Ternyata aspek ini dari perjanjian Abraham itu tanpa syarat. Perjanjian ini merupakan dasar bagi perjanjian Palestina.
Jadi Bang Silo, apa kalau pertanyaannya, kalau dua bangsa ini berdamai dunia akan kiamat? Tidak ada ayatnya. Tapi Israel berdasarkan tadi informasi, Palestina adalah tanah perjanjian Tuhan kepada Israel, pada Abraham. Jadi ketika Tuhan sudah berjanji, mereka klaim, mereka akan perjuangkan dan akan dapat. Kapan? Kita nggak tahu. Urusan mereka itu, ya, urusan mereka. Biasanya keperjuangan. Jadi kalau dua ini damai itu kan tafsiran itu. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab yang mengatakan kalau ada ayatnya orang akan udah damai aja udahlah biar kayak kiamat dunia ini. Nah, udah susah kali hidup saya ini. Tolonglah diperjuangkan aja biar damai, biar Tuhan datang, biar kita diangkat. Bisa aja begitu ada orang yang bayar. Tapi kan tidak ada ayat itu cuma. Ya. Itu kira-kira. Jadi itu penafsiran yang tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Tapi paling tidak yang saya katakan adalah hari ini Israel terus berjuang merebut tanah perjanjian. Nggak ada urusan kita dengan Indonesia, nggak usah mengkait-kaitkan. Nggak usah mengkait-kaitkan. Kalau dikait-kaitkan nanti kita juga bisa diserang Palestina. Ya? Atau orang Indonesia yang pro Palestina dia akan bilang ini orang GBC ini juga dukung Israel ini. Dan kita bisa diresolusi. Ya? Itu urusan mereka. Ya? Mereka mengklaim itu janji Tuhan kepada mereka, silakan. Itu kira-kira. Makasih Bang Silo. Pak. Ya. Terus saya pernah dengar ada yang tanda di tangan dan di dahi itu, Pak. Nah itu sebenarnya tanda apa itu? Tanda antikris. Tanda antikris. Iya. Kalau kita orang percaya itu nggak perlu tanda-tanda. Percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan udah tahu. Kalau kita ini orang percaya, waktu pengangkatan tiba, nggak perlu cek dahinya dulu. Nggak perlu. Pokoknya hari Tuhan datang kita percaya tiba-tiba terangkat. Itu aja. Bentuknya itu apa? Bentuknya ada bentuknya. Tanda itu bentuknya gitu. Jadi tanda itu kita nggak bisa, saya sendiri nggak bisa menjawab dengan sempurna. Bentuknya ada yang bilang itu chip lah, ada yang bilang apa bang? Sulit kita untuk saya menyimpulkan bahwa tanda itu seperti apa. Sekarang itu semua sistem elektronik ya, ATM segala macam semuanya sudah chip. Sekarang ini barcode lagi segala macam kan, kalau kamu belanja pakai punya OVO, ya bawahnya itu tinggal tunjukin, tidak perlu pakai uang cash, begini aja udah. Nama kita yang keluar udah itu rekening kita yang kurang. Kalau kurang apa tanya Bu Arun, punya OVO ya, tunjukin aja barcode-nya langsung keluar nama Bu Arun, rekeningnya berkurang, dapat barangnya, tidak perlu bawa uang cash. Apa kita langsung berkesimpulan itu adalah tanda-tanda akhir zaman iblis mau pakai itu semua? Enggak juga. Gak bisa kita ambil secara subjektif begitu. Pokoknya kita ini milik Tuhan, ya. Kita ini anak Tuhan, hiduplah sebagai anak Tuhan. Apapun kata dunia ini, hidup satu dengan Tuhan. Itu yang bikin kita beda. Anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini, tapi tidak kompromi. Ya. Kompromi dengan dosa. Oke, selesai. Dua pertanyaan dan kita akan akhiri untuk acara kita hari ini. Pertama-tama saya berterima kasih untuk Pak Bertalia yang telah melayani kita hari ini dan teman-teman semua PKB. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini tidak berlalu begitu saja, supaya sampai di bulan hari nanti masih bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, bukan nggak mau jawab, tapi supaya jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang sudah kita ketahui tapi kita masih bimbang atau masih tidak percaya, gitu ya. Dan nanti mungkin ada yang disampaikan oleh kepala sekolah minggu, tapi sebelum ke kepala sekolah minggu sebelum kita akhiri nanti saya mau ini dulu nih, saya mau minta satu orang putra sama satu orang putri, gitu ya. Saya nanti minta ketua PKMB Ruben, ya. Dan nanti dari satu putri siapa kira-kira? Nah, Clara. Jadi gini, Ruben sama Clara nanti sampaikan pesan, kesannya selama ikut acara ini seperti apa dan pesan untuk ke depan seperti apa? Halo. Saya pesannya, Iya. Kesannya hari ini
menyadari kalau sebenarnya kita semua nggak tinggal di sini, bukan rumah kita. Kita sebenarnya kekal, bersifat kekal. Jadi ingat juga kalau ya baik lagi nggak selamanya kita di sini. Jadi jangan terlalu fokus mengejar hal-hal duniawi sampai kita lupa sebenarnya habitat kita, tempat asal kita bukan di sini. Tuh pesannya tetap semangat, menjalani hidup berjalan dengan segala tantangan-tantangan yang ada, dan percaya kalau Tuhan pasti perlindungan Tuhan yang baik. Amin. Ya, salam. Kesannya sih ya mirip-mirip sama ya benar, ini bumi itu bukan tempat asal, bukan tempat kita sesungguhnya sebenarnya. Tempat sesungguhnya itu di surga. Ya cukup menakutkan sih sebenarnya. Apa nih ngomong-ngomongin kayak gini kayak akhir zaman gini lah, bagus untuk kita lah yang biasa pikirannya duniawi terus kan. Cocok lah. Sebenarnya kayak karena problem-problem kayak gini jadinya kita lebih mikir kayak apa sih, mikir tentang keselamatan kayak gini. Jadi sih kalau pesannya sih ya sering-sering baca wahyu lah. Itu aja sih, semangat juga buat teman-teman PMB juga. Iya, itu perwakilan ya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau satu orang lagi pengen nyampaikan pesan dan kesannya apa? Mungkin saya berasa terberkati sekali. Grace, boleh? Kesan saya nih, saya terkesan dengan penjelasannya Pak Elia. Emang gimana ya? Saya nangkep lah apa yang dijelasin juga. Serius. Nah, terus Tuhan saya juga ada ya gimana ya, pikiran saya juga jadi terbuka juga. Soalnya saya kan fokusnya kan duniawi terus Pak. Ya saya juga jadi mikirnya gimana ya, ntar kalau saya misalkan udah harus mempertanggungjawabkan apa yang saya udah berbuat atau gimana, ntar kedepannya kayak gimana kan. Saya jadi takut juga kalau misalkan agak tobat, maksudnya bukan tobat apa gimana ya. Kalau nggak melayani Tuhan gitu, kan saya juga jujur aja melayani Tuhan juga kadang bercanda apa lucu. Nah ini makanya saya fokus, saya dengerin, saya tangkap apa yang dari Pak Elia. Kalau pesannya sih ya nggak ada kayaknya mah. Ya, satu Putri, akhirnya. Jangan sampai nanti saya bengong betul kecil ya. Ayo, Selin. Pesannya apa Selin? Ayo. Kasih mic-nya, Selin. Kasih mic ke Selin. Pesannya apa? Kasih kayak ini, baru mic-nya. Iya. Silakan. Terima kasih ya untuk anak-anak muda yang luar biasa memiliki hati untuk tumbuh. Juga untuk teman-teman, rekan-rekan guru, Bapak Gembala, adanya diadakan acara ini sebetulnya karena memang ada satu kesadaran gitu, satu pemikiran bahwa ini sesuatu yang penting. Kita itu sudah memasuki, kalau kita melihat tanda-tanda zaman, kita belajar Alkitab, kita itu bukan makin menjauh dari akhir zaman, tetapi makin mendekat, makin dekat. Dan hari Tuhan itu tidak ada yang tahu. Hari Tuhan tidak ada yang tahu berapa umur kita udah dewasa dulu, belajar sekolah minggu dewasa baru kita mengalami hari Tuhan. Tidak, tapi berapapun umur kita, kalau Tuhan mau datang ya datang. Itulah diperlukannya kesiapan. Yang kedua, memang ada satu problem ya untuk sekolah minggu remaja nih, sekolah minggu remaja pemuda yang mungkin ada kendala yang sampai hari ini belum bisa dicarikan solusi untuk bisa mengikuti kelas sekolah minggu gitu ya. Masih kalau anak-anak tunas muda masih berjalan, tapi yang remaja ke pemuda nih bukan untuk sekedar rutinitas ya kelas belajar, tetapi kita sama-sama bertumbuh sebagai jemaat Tuhan. Jangan nanti adik-adik kita tumbuh
orang tua kita tumbuh tetapi kita ya stuck atau ketinggalan lah, ketinggalan. Kita bersama-sama tumbuh atau bagaimana, atau berapa jangka waktu kita harus belajar. Pokoknya sama-sama kita ingin bertumbuh dan maju bersama sebagai jemaat Tuhan. Yang ketiga, masa-masa muda adalah masa-masa yang kalian mencari jati diri, kalian mulai membuka diri masuk ke realita sesungguhnya dunia itu seperti apa. Ketika kalian anak-anak masih ada di bawah pengawasan orang tua, lingkungan yang aman gitu ya. Tapi ketika kalian udah menginjak remaja nih, biasanya agak tertutup dengan orang tua, lebih terbuka dengan teman, dengan pergaulan lah, lebih open ke pergaulan. Nah, itu yang menjadikan gereja punya tanggung jawab untuk memberikan bekal kepada kalian, kepada kita semua ya, khususnya anak-anak muda. Jadi ketika kalian keluar dari lingkungan terdekat kalian, artinya kalian sudah siap. Dimanapun kalian nanti masuk, Ruben yang mau kuliah, Tasya yang masuk dunia kerja, mungkin ada yang masuk ke SMA nih, masuk masa-masa remaja, masa-masa paling indah katanya ya. Ada hal-hal baru yang akan kalian temui. Dan ketika kalian punya dasar yang teguh, percaya tadi yang dikatakan Pak Elia, akhir zaman itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi justru sesuatu yang kita nanti-nantikan. Jemaat Tuhan menanti-nantikan akhir zaman, karena kita pasti akan mengalami yang namanya rapture tadi ya, pengangkatan. Dan di Alkitab ditulis, kalau kita sudah selamat, kerjakan keselamatan itu. Itu untuk kalian memperoleh mahkota-mahkota kehidupan, mahkota-mahkota yang sudah disebutkan tadi. Demikian kita mau maju bersama, jangan patah semangat dengan segala tantangan di sekitar kita ya. Pasti ada tantangan. Karena si jahat, musuh-musuh kita nggak bakalan senang kalau kita maju di dalam Tuhan. Dia akan berusaha dengan segala macam cara. Yang licik, tahu nggak ya? Iblis itu licik. Halus, licik, menipu, muslihat. Itu kadang-kadang kita bukan kesandung batu besar, tapi kita kepleset dengan kerikil yang kecil. Itu ya pesan-pesan dari kami dan